Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Jumat tanggal 15 September tahun 2023, bersama kita akan merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Namun sebelum bersama kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya Pendeta Misa Handayani, Ketua Majelis Jemaat Beras Pelangi, akan mengajak kita bersama bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur senantiasa atas hidup dan hari baru yang telah Tuhan izinkan bagi kami sekalian. Terima kasih atas berkat kesehatan, terima kasih atas berkat kekuatan yang Engkau berikan pada kami, jemaat-Mu, pagi hari ini. Sehingga kami masih diizinkan oleh Tuhan boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Saat ini kami memohon tuntunan langkah pengasihan Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami bisa menghadapi setiap perkara yang ada sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia, bahkan Roh-Mu yang kudus, memberkati dan menyertai ketika saat ini sebentar kami bersama akan membaca, bahkan merenungkan bagian daripada kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau boleh menuntun kami, memberkati kami, maka bagian firman ini mampu kami pahami, mampu kami mengerti dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah akan pembacaan firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Jumat tanggal 15 September tahun 2023, diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-42. Kitab Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 yang akan saya bacakan demikian di bawah judul perikop. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, demikian bunyinya. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandang saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir, tapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenangnya, tetapi ia berlalu seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf
akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami termasuk saudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan sekarang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus dijual demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tapi kamu harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimaksudkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Saudara, ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 ini, saya teringat dengan ungkapan yang mengatakan, "Barang siapa menabur, cepat atau lambat ia akan menuai." Artinya ungkapan ini hendak menggambarkan bahwa perbuatan seseorang pada masa yang telah berlalu, positif akan negatif, akan membawa konsekuensi di kemudian hari. Namun hal ini tak selalu disadari oleh seseorang yang melakukan hal tersebut. Terkadang orang mengalih mengapa kemalangan menimpa mereka, padahal hal itu hanyalah tuaian dari perbuatannya pada masa yang telah berlalu. Oleh karenanya kita perlu berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, karena cepat atau lambat akan kita tuai hasilnya. Artinya, seringkali manusia tidak menyadari perbuatannya membawa akibat di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bencana kelaparan telah memaksa Yakub untuk menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Sehingga setelah mereka tiba di Mesir dan menghadap Yusuf, kedegilan hati saudara Yusuf yang tidak mampu mengenali adik mereka digambarkan secara kontras dengan kejernihan mata hati Yusuf yang dengan mudah mengenali saudara-saudaranya di tengah-tengah orang lain yang datang ke Mesir. Sehingga dalam bagian firman Tuhan hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Yusuf menguji saudara-saudaranya itu karena ia ingin melihat adakah perubahan sikap hati mereka yang jahat dan licik kepada dirinya. Yusuf bersikeras untuk mengetahui keberadaan Benyamin karena ia ingin memastikan bahwa adik kandungnya ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin Yusuf sangat khawatir bahwa adiknya telah mengalami perlakuan jahat pula, sama seperti apa yang ia alami.
Pada bagian ini, saudara-saudara Yusuf memetik apa yang mereka tanam. Artinya, dari bagian firman Tuhan hari ini, sebagai umat Tuhan, dalam setiap tindakan, kerja, dan karya yang boleh kita lakukan, kita perlu mewaspadai apapun yang kita kehendaki. Kita perlu mewaspadai apapun yang hendak kita ucapkan atau kita perbuat. Karena cepat atau lambat, semua itu akan kita tanggung dengan konsekuensinya sendiri. Oleh sebab itu, berhati-hatilah saat kita berbuat sesuatu, tepat atau tidak tepat waktunya. Berbuat baiklah senantiasa dan jauhilah kejahatan, karena kelak kita akan memetik buahnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur syafaat kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kasih setiamu sepanjang kehidupan kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih atas kesehatan dan berkat yang senantiasa kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Isi hati dan pikiran kami dengan hal-hal yang baik ya Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, bagi masyarakat, dan bagi saudara kami semuanya. Pada pagi yang indah ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalani kehidupan hari tiap hari. Kami memohon biarlah Tuhan terus membimbing kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah ya Bapa, selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Ya Tuhan Yesus, pada pagi ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam syafaat ini yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu. Segala aktivitas pekerjaan kami, rencana hidup kami, biarlah Tuhan tuntun pelihara kami dengan kasih-Mu. Dan secara khusus ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat Immanuel Tumbang Baloi. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas, baik pekerjaan ataupun pelayanan jemaat Immanuel Tumbang Baloi. Tuhan memberikan kesehatan selalu, dan Tuhan juga yang membuka jalan pikiran mereka agar tetap berada di jalan kebenaran dan selalu dapat memuliakan Engkau. Dalam syafaat ini Bapa, kami juga berdoa untuk penata layanan di sana. Semua pekerja-pekerja yang diutus, yang dipakai, bahkan yang dipercayakan oleh Tuhan, pendeta, vikaris, PPG, dan jemaat. Berikan kedamaian dan biarlah kami dapat hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami yang lainnya, untuk senantiasa memberitakan kabar baik, berita Injil dimanapun kami berada. Berikan solusi setiap permasalahan yang terjadi di sana, terlebih setiap permasalahan yang terjadi di kehidupan jemaat-Mu. Karena kami percaya Tuhanlah tempat kami berharap dan berserah. Ungkapan doa dan syukur kami ini ya Bapa, tentu tidaklah sempurna. Tetapi kami tahu Tuhan akan sempurnakan dan mengerti setiap pergumulan hidup kami. Biarlah doa kami ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kami manusia. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak budi bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.